mari kita buka dari Alkitab kita 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-14 dan 15. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu bersama di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan pada saat ini kami mau merenungkan bagian dari Tesalonika, dari firman-Mu. Mohon Tuhan berikan kami pengertian daripada Engkau. Buka hati dan pikiran kami dan jauhkanlah segala kuasa-kuasa jahat dari ruangan ini. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang tunggal, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Di dalam kesempatan sebelumnya, kita telah merenungkan ayat yang ke-13 dan 14 berkenaan dengan pengharapan kita dalam Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Di dalam kita merenungkan kedatangan Yesus kembali, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap bertemu Tuhan Yesus? Dan di dalam Yesus yang akan datang kembali, inilah kita punya pengharapan, yaitu di dalam Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Kisah Para Rasul pasal pertama juga mencatat janji kedatangan Yesus kembali. Di ayat 11 kita dicatat kalimat, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jadi Yesus akan datang kembali, dan Dia akan datang secara pribadi. Jadi Yesus yang sama, bukan Yesus yang lain. Yesus akan datang secara fisik. Jadi Dia bukan hanya datang secara roh, dan Yesus akan datang secara kelihatan, bukan secara tersembunyi atau secara rahasia. Dia akan datang secara penuh kemuliaan dan bukan lagi merendahkan diri di palungan. Dan Dia akan datang secara tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda atau pemberitahuan yang mendahuluinya. Dan ketika kita belajar mengenai kedatangan Yesus kedua kalinya, kita berhadapan dengan begitu banyak pertanyaan, begitu banyak ketegangan, begitu banyak pengertian yang berbeda, begitu banyak kesusahan. Namun kita harus memohon kepada Tuhan dengan rendah hati. Seperti di ayat 18 yang tadi kita baca, hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkanlah seorang akan yang lain. Bukan berdebat secara akademis. Dengan apa menghibur? Dengan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa kita semua yang di dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Di dalam perenungan paralel kita di kitab Filipi atau surat Filipi, kita juga membaca di
pasal yang pertama dari surat Filipi ayat 21 sampai 24. Di situ Paulus menulis, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu." Sekarang pertanyaannya, betulkah mati adalah keuntungan? Masih ingat jawabannya? Hanya orang-orang yang hidup bagi Kristus dapat mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Karena orang-orang yang tidak hidup bagi Kristus, orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang menghina Kristus, mengejek Kristus, menginjak Kristus, orang-orang itu kalau mati mereka akan mendarat di tempat penghukuman kekal. Jadi itu sama sekali bukan keuntungan. Jadi hanya orang-orang yang hidup bagi Kristus bisa mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan. Mengapa kita boleh yakin akan pengharapan ini? Karena Yesus sendiri, yaitu Yesus yang telah mati dan bangkit, dia akan mengumpulkan seluruh orang-orang yang diselamatkannya bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Inilah pengharapan yang sejati, pengharapan yang kekal dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita bicara Yesus? Karena memang Yesus Tuhan. Kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 1, itu 9 ayat pertama daripada surat Korintus pasal 1 itu 8 kali disebut Yesus. Itu sudah cukup untuk kita tahu bahwa segala yang Paulus beritakan itu pusatnya pada Yesus Tuhan kita. Dan jika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, maka kita percaya adanya kebangkitan orang mati. Yang percaya dibangkitkan untuk diselamatkan dan dimuliakan, yaitu di dalam persekutuan bersama Allah Tritunggal dan juga bersama seluruh malaikat kudus di dalam berserta juga dengan orang-orang kudus lainnya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya itu dibangkitkan untuk dihukum secara kekal, yaitu di mana ada ratapan dan kertak gigi. Dengan demikian, marilah jika di antara kita masih ada yang belum percaya, saat ini juga bertobat dan percaya kepada Yesus. Karena ini satu-satunya jalan. Karena ini adalah satu-satunya jalan. Apakah dosa memimpin kita kepada neraka? Dosa tidak membawa kita ke neraka. Melainkan dosa yang tidak diampuni. Sekali lagi, dosa sendiri itu tidak membawa kita ke neraka selama kita bertobat dan memohon pengampunan, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita diampuni, kita boleh masuk. Bukan karena kita sendiri, tetapi karena Tuhan Yesus. Nah, makanya kalau kita betul-betul percaya, maka ketika kita meninggal, orang-orang percaya di sekitar kita itu tidak berduka seperti orang yang tidak ada pengharapan. Ketika mereka berduka cita, orang meninggal pasti sedih, tetapi bukan berduka tanpa pengharapan, melainkan berduka dengan adanya pengharapan. Jadi kalau aku duluan meninggal atau kalian duluan meninggal, kita cuma bilang until we meet again. Mungkin bukan di sisi sini, tetapi nanti di sisi sebelah sana daripada surga. Inilah ayat ke-13 dan ayat 14 yang kita renungkan di kesempatan sebelumnya. Kapan kebangkitan akan berlangsung? Ketika Yesus datang kembali. Yesus datang lagi. Oh iya, pasti. Kapan Yesus datang lagi? Kita tidak tahu, tetapi kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia. Kedatangan Yesus itu harus dinantikan, tetapi bukan diprediksikan kapan tanggalnya. Apa dasarnya pengharapan ini? Ayat 14, Yesus telah mati dan bangkit. Yesus telah mengalahkan kematian dan hal ini telah terbukti. Dengan demikian, kita juga harus percaya bahwa Yesus itu mampu dan sanggup membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal. Dan ini akan berlangsung ketika Yesus Kristus datang kembali. Pengharapan. Ketika Lazarus meninggal, di Yohanes ayat 11, Maria berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Maria menangis, Yesus terharu, Yesus juga menangis. Yohanes 11 ayat 35, ayat terpendek di seluruh perjanjian baru. Yesus menangis. Ini Maria. Bagaimana dengan Marta? Di dalam dunia komunitas Kristen, sudah terlalu banyak orang meninggikan Maria dan merendahkan Marta. Aku mungkin hanya
satu orang dari orang-orang sedikit yang lebih meninggikan Marta dibanding Maria. Maksudnya begini, setelah Marta ditegur oleh Yesus di konteks yang sering kita dengar, ini di dalam Yohanes 11, itu tadi Maria menangis ketika Lazarus meninggal. Maria mengatakan, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Terus dia menangis. Kemudian Marta ketemu Yesus. Marta juga mengatakan kalimat yang sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi dia bilang apa? Dia bilang, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta. Ini jelas sekali. Dilanjutkan lagi, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi iman Marta lebih kuat, iman Marta lebih dewasa, iman Marta lebih dibandingkan Maria pada saat itu. Kronologis Yohanes 11 itu adalah terjadi setelah kronologis Maria duduk mendengarkan Yesus ketika Marta mempersiapkan makanan. Jadi Marta setelah ditegur, dia bertobat dan akhirnya dia mempunyai iman yang lebih kuat. Mungkin yang kalian lebih sering dengar adalah versi yang sebelumnya, yang Yohanes 11 lebih jarang kan. Jadi berikanlah anak perempuan kita namanya Marta. Kalau yang masih mau punya anak perempuan. Karena masih sudah banyak. Tentu Maria namanya bagus, tetapi banyak orang sudah punya nama Maria, tetapi yang namanya Marta itu sangat sedikit. Satu-satunya yang bernama Marta itu hanya teman daripada mamaku yang tinggal di Medan. Itu satu-satunya orang yang aku tahu dia namanya Marta. Terus kita juga melihat pengakuan di Markus 9 ayat 24 itu, ada pengakuan ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Apa maksudnya? Jadi ini adalah ungkapan iman daripada seorang ayah yang anaknya itu dirasuki oleh roh bisu. Yaitu roh yang tidak dapat diusir oleh murid-murid Yesus. Jadi jenis roh ini hanya bisa diusir dengan berdoa. Jadi ayah ini adalah orang percaya, tetapi dia juga mengakui bahwa imannya belum sempurna. Dan dia mengaku dia kurang percaya. Jadi kita mau punya iman yang kuat, apakah kita mau berdiri kokoh dalam pengharapan? Kunci praktisnya ini adalah pemikiran kita itu harus berpusat pada surga. Heavenly mindedness. Jadi kita jangan salah arah, kita jangan terikat kepada nafsu bumi ini. Kalau pikiran kita berpusat pada surga, berpusat pada Tuhan Yesus, berpusat pada kerajaan Allah, maka kita akan berdiri kokoh di dalam pengharapan kita. Dan iman kita akan kuat. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita selalu dibawa arus nafsu dunia ini, bagaimana mungkin kita punya pengharapan dan iman yang kuat? Nah, itu tadi introduksinya. Sekarang kita masuk ke ayat kita hari ini. Hari ini kita cuma satu ayat 15. Jadi di ayat 15 sampai ke 17, ini menyediakan alasan yang kedua untuk pengharapan Kristus. Pengharapan yang disebut di 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kita baca lagi mulai dari ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Alasan pertama sekarang di ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ayat 15, ini alasan yang kedua. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16 dan ayat 17 itu melanjutkan alasan yang kedua ini. Jadi ajaran Tuhan adalah ajaran yang berotoritas. Firman Tuhan adalah firman yang berotoritas. Jadi renungan kita hari ini mengandung 4 aspek, atau bisa dibilang dibagi menurut 4 penekanan. Yang pertama adalah penekanan firman Tuhan. Firman Tuhan. Di sini ditulis, kita katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Yang kedua, orang percaya yang masih hidup tidak akan mendahului yang sudah meninggal. Aspek yang ketiga, penyebutan kata kita di dalam kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Dan aspek yang keempat adalah kedatangan, atau kata Yunaninya parousia Tuhan. Jadi akan ada 4 aspek dan kita mulai saja dengan aspek yang pertama. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran.
Kebenaran adalah apa yang sesuai dengan kenyataan. Truth is what corresponds to reality. Jadi kebenaran itu adalah apa yang sesuai dengan kenyataan. Maksudnya gini, misalnya aku bilang, Afek sedang duduk. Tinggal melihat apa kenyataannya bagaimana. Kenyataannya memang Afek sedang duduk. Berarti benar dong. Tidak mungkin untuk mengetahui satu pernyataan itu salah tanpa pandangan korespondensi tentang kebenaran. Jika sebuah pernyataan tidak harus sesuai dengan kenyataan, maka tidak mungkin ada satupun pernyataan yang bisa benar. Betul kan? Misalnya aku ngomong segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan, bagaimana cara membuktikan yang aku ngomong itu benar atau tidak? Aku bisa bilang, Afek sedang loncat. Tapi kenyataannya dia sedang duduk. Terus aku bilang, oh nggak ada hubungan. Nggak bisa kan? Melainkan harus ada hubungan dengan realita. Jadi kebenaran itu mengandung sifat objektif. Maksudnya dia tuh objektif bukan subjektif. Dan juga rasional. Jadi maksudnya dia tidak melawan logika. Dan sesuai dengan fakta itu adalah yang seperti tadi. Keselarasan dengan kenyataan. Contohnya gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu kan ada kan? Kita tidak bisa bilang, oh aku tidak percaya adanya gravitasi bumi. Kalau gitu, silakan saja pergi ke lantai 20 dan silakan loncat. Dan kamu akan jatuh. Kamu akan sakit, mungkin kamu akan mati. Kamu bisa tidak percaya gravitasi bumi, tapi ketika loncat jatuh, itu tidak bisa disangkali adanya gravitasi bumi. Dan kebenaran itu juga mengandung sifat otoritas dan juga integritas. Dalam arti kata-kata kebenaran itu bukan cuma diucapkan, tetapi melainkan dihidupi atau dijalankan. Maksudnya begini, kalau kita bilang ke anak kita, kamu jangan merokok. Merokok itu merusak kesehatan kamu. Kita katakan itu sambil kita sendiri merokok. Apakah anak kita akan mendengarkan kita? Tidak kan? Jadi itulah kebenaran. Ini semua dimiliki oleh Alkitab yang adalah firman Tuhan. Namun pertanyaannya sekarang, dari mana Paulus mendapatkan atau mendengarkan firman Tuhan di sini? Di sini ditulis, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Apakah kita menemukan kalimat ini di dalam empat kitab Injil? Apakah Yesus pernah mengatakan kalimat ini dan kemudian dicatat oleh Alkitab? Selain daripada ini ya tentu saja ya. Penjelasan yang pertama itu adalah agrafon, maksudnya perkataan Yesus yang tidak dicatat di dalam 4 kitab Injil. Kemungkinan pertama daripada penjelasan pertama yaitu perkataan ini 1a, kita sebut 1a. Perkataan ini disampaikan secara lisan oleh Yesus kepada Paulus. Kalian masih ingat? Paulus memang bukan tergolong daripada 12 murid pertama, tetapi Paulus bertemu dengan Yesus di ketika di dalam jalan menuju Damaskus. Walaupun Paulus tidak tergolong 12 murid yang pertama itu, tetapi Alkitab menjelaskan dengan tepat setelah Paulus mengalami pertobatan atau ditobatkan di dalam jalan menuju Damaskus, itu Paulus tinggal 3 tahun lamanya. Apa itu 3 tahun? Mengapa 3 tahun? Karena murid-murid Yesus yang asli mempunyai waktu 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus, maka Paulus mendapat pelajaran langsung dari Yesus selama 3 tahun juga. Namun ada pengertian 1b, itu adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang tidak dicatat oleh Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Karena Yohanes sendiri menuliskan yang dicatat ini hanya yang membuat kita bisa mengenal hidup kekal yang ada di dalam Yesus Kristus. Kalau semua dicatat, itu tidak mungkin buku itu sanggup menampung seluruh perkataan Yesus. Kita bisa bandingkan juga, mungkin ada yang bisa baca ini, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Mungkin boleh ada satu orang yang sukarela membacakan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah,
Kapan Yesus pernah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Ada? Boleh, silakan. 10.000. Kalimat Yesus di dalam bentuk itu tidak ditemukan. Nah, makanya penjelasan yang kedua adalah Paulus itu mengutip Yesus, namun bukan secara tepat kata per kata, melainkan secara pesan inti atau parafrase, yaitu ungkapan dengan kata-kata sendiri. Jadi menurut Jeffrey Weimar, kandidat terbaik itu adalah Matius 24 ayat 29 sampai 33 dan juga 40 sampai 41, atau juga Matius 25 1 ayat 13 juga mungkin. Tetapi yang aku mau bagikan, ini ada satu catatan dari David Peterson. David Peterson itu mencatat, baik sastra Yunani Romawi maupun sastra Yahudi itu memberikan bukti yang kuat untuk etos budaya dan juga sastra literatur umum di mana orang menggabungkan elemen interpretatif ke dalam kata-kata kutipan sehingga itu adalah satu cara yang dianggap normal dan dapat diterima di dalam orang mengajukan argumennya. Jadi itu adalah normal dan itu adalah etika yang diterima di dalam sastra Yunani Romawi dan juga sastra Yahudi ketika kita menggabungkan elemen interpretasi di dalam kita mengutip orang. Jadi ketika Paulus mengutip Yesus, itu penjelasan kedua ini, dia bukan mengutip secara kata per kata, melainkan dia parafrase atau ungkapan dengan kata-kata sendiri. Dan penjelasan yang terakhir, yang ketiga, itu bukan mengutip, tetapi dia memberikan suatu rangkuman atau ringkasan dari apa yang Yesus telah ajarkan. Ya, misalnya Yesus mengatakan di kayu salib kepada penjahat yang disalibkan di sampingnya, dia bilang, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu cuma contoh, kalau mau ayatnya tuh banyak. Jadi begitu banyak ajaran Yesus, itu Paulus kemudian membuat satu rangkuman atau ringkasan bahwa orang-orang percaya yang sudah meninggal itu tidak didahului oleh orang-orang yang masih hidup. Yang penting di sini adalah kita tahu bahwa Paulus itu sedang mengajar dengan otoritas Tuhan Yesus. Jadi ajaran ini, baik orang percaya yang hidup dan yang telah meninggal akan bersama-sama berbagian di dalam kemuliaan terkait dengan kedatangan Yesus kedua kali atau parousia. Ini merupakan alasan kedua mengapa jemaat Tesalonika harus mempunyai harapan. Mempunyai harapan ketika mereka berduka atas anggota gereja yang telah meninggal. Di dalam komunitas Kristen, itu otoritas firman Tuhan itu sangat penting. Ketika otoritas firman Tuhan itu ditolak, maka tidak mungkin ada kesatuan. Ini katakan dengan firman Tuhan. Maksudnya begini, di sini dituliskan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Atau contohlah, misal aku bilang ke kalian, aku bilang, Alkitab mengatakan, nah itu bisa berfungsi jika yang mendengar juga mengakui otoritas Alkitab firman Tuhan, betul kan? Kalau misalnya ada dari kita contoh Adi bilang, oh aku nggak menerima otoritas Alkitab, untuk apa kamu bilang Alkitab mengatakan kan? Kalau aku bilang Alkitab mengatakan terus aku bilang Adi memang tidak menerima Alkitab, dia juga pasti akan menolak apa yang aku katakan, begitu loh. Jadi di sini yang mau dibilang untuk orang Kristen, komunitas orang Kristen, ketika kita bertemu dengan orang-orang Kristen lain atau kita kenalan dengan orang dari gereja lain, kalau gereja itu menolak otoritas Alkitab, itu tidak mungkin lagi ada namanya kesatuan. Karena ketika Alkitab itu dibuang atau otoritasnya ditolak, otoritas siapa yang punya otoritas? Jadi kalau bukan Tuhan yang menjadi kepala gereja, itu bukanlah gereja Tuhan. Simpel kan? Jadi Paulus kembali mengacu kepada firman Tuhan karena itulah otoritas yang sesungguhnya. Yang Paulus tidak katakan itu adalah, Paulus tidak bilang, ini kami katakan kepadamu dengan berdasarkan berita di televisi. Ini kami katakan kepadamu berdasarkan berita di internet. Ini masih aku sangat lucu ya. Banyak kali orang-orang, terutama di rekan kerja di kantor, membuang Alkitab, nggak percaya Alkitab. Tetapi begitu ada satu berita, baru 2 menit, dia langsung percaya. Terus kemudian, 1 jam kemudian baru tahu itu berita hoax. Malu nggak?
Sayangnya, orang-orang zaman sekarang tuh begini. Begini loh. Masih orang bilang, ini kami katakan kepadamu dengan postingan di media sosial, dengan kalimat presiden, dengan ceramah Perdana Menteri, dengan perkataan Putri Indonesia, dengan lirik lagu Unmasked. Tidak. Ini terakhir ada Putri Indonesia, itu siapa, Lyodra dan Unmasked tampil. Aku kenapa cerita ini? Aku mau bilang hubungannya karena ketika Unmasked mengarang satu lagu itu Cinta Luar Biasa, kemudian dinyanyikan oleh Lyodra dan dijadikan populer, itu kita baca liriknya gini. Terimalah lagu ini dari orang biasa, terimalah lagu ini dari orang biasa, tetapi cintaku padamu luar biasa. Orang biasa, orang dunia itu mendengar lagu itu putar-putar ribuan kali satu hari. YouTube like 1000, 2000, 1 juta, 5 juta, 1 miliar. 1 miliar view, 1 miliar like. Itu semua orang dengar tiap hari kayak gitu. Aku orang biasa tetapi cintaku kepadamu luar biasa. Apa yang Alkitab katakan? Bukan saja aku orang biasa, aku nih orang berdosa. Aku itu tidak punya cinta yang luar biasa, melainkan karena cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita luar biasa, makanya kita boleh diselamatkan. Betul nggak? Amin nggak? Kalau kalian bilang lebih betul lagunya Unmasked yang dinyanyikan Lyodra itu lebih betul, kita tidak ada kesatuan. Karena kalau Alkitab ditolak sebagai otoritas Alkitab, maka beranikah kita menyebut diri kita Kristen? Makanya Paulus mengatakan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, bukan dengan yang lain-lain. Kitab suci perjanjian baru, perjanjian lama ini adalah otoritas doktrinal kita, bukan surat kabar. Jadi apa yang Paulus katakan ini adalah yang diajarkan dan diteguhkan sendiri oleh Yesus. Itu aspek pertama, firman Tuhan. Yang aspek kedua adalah penekanan bahwa orang percaya yang masih hidup itu tidak akan mendahului yang sudah meninggal. Maksudnya tidak ada keuntungannya. Orang yang masih hidup itu, ketika Yesus datang itu tidak ada keuntungan dibandingkan orang yang sudah meninggal. Tetapi kita juga jangan ekstrem yang satunya. Ekstrem yang satunya lagi bilang, kalau gitu ya kita meninggal saja kan? Tidak, karena seperti Paulus tadi bilang, yang tadi kita sudah baca di Filipi 1, ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, kita berarti masih ada tugas yang harus kita lakukan dan kita harus setia mengerjakan tugas atau pekerjaan itu. Ini mirip dengan orang-orang yang punya pandangan dualistik bahwa pekerjaan itu adalah sekuler di dalam dunia ekonomi atau dunia yang lainnya, hanya pergi ke kebaktian hari Minggu dan hanya ketika ada Bible study itu adalah sesuatu yang suci. Tidak. Pekerjaan kita itu berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang mempunyai pandangan salah ini pasti bisa berpikir, kalau gitu untuk apa bekerja? Karena kalau gitu kita berhenti saja kan? Kalau misalnya pekerjaan kita itu tidak ada harganya di mata Tuhan, kalau gitu ya dah kita semua jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, bukan kan? Bukan demikian. Kalau misalnya semua orang menjadi hamba Tuhan, kalau gitu siapa yang akan menjahit baju? Siapa yang akan bikin mobil? Kalau orang bilang, oh nggak perlulah bikin mobil. Berapa banyak dari kita yang sudah pernah memperoleh benefit daripada naik mobil atau naik bus, ya kan? Kita nggak bisa bilang, kalau misalnya aku kerja di gereja, aku kerja di gereja loh, kamu kerja di mana? Kamu kerja di perusahaan mobil. Oh, kamu itu sekuler, nggak penting, nggak boleh. Melainkan itu adalah semua berharga di mata Tuhan. Maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai pengertian ini, yang pengertian aspek B, bahwa orang-orang yang masih hidup itu tidak akan mendahului yang sudah meninggal, itu tidak boleh bilang, kalau gitu kita meninggal saja. Nggak bisa. Karena ketika kita masih hidup, kita masih ada kerjaan tugas yang harus kita lakukan. Dan tugas itu bukan berarti hanya tugas yang ada di dalam gereja. Melainkan semua pekerjaan kita yang dilakukan dengan jujur itu adalah berharga di mata Tuhan. Nanti jika Tuhan memberikan kesempatan, kita bisa membahas 2 Tesalonika 3, itu adalah satu pasal yang betul-betul didedikasikan oleh Paulus untuk bicara soal hal bekerja. Karena ada orang-orang yang tidak lagi mau bekerja karena mereka bilang, oh Yesus sudah mau datang setiap saat, kalau gitu aku berhenti bekerja. Tidak bisa begitu. Itu di 2 Tesalonika. Nah, namun di 1 Tesalonika 4 ini kita kembali, konteksnya adalah orang-orang yang mengira orang-orang yang sudah meninggal itu akan dirugikan. Entah bagaimana, dengan satu cara rugi pada saat Yesus datang
kembali. Namun Paulus menekankan bahwa mereka itu bukan saja tidak rugi, melainkan orang-orang yang masih hidup itu tidak akan lebih dulu atau mendahului orang-orang yang sudah meninggal. Jadi orang-orang di Tesalonika tidak perlu bersedih yang berlebihan berkenaan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kenyataan bahwa kita masih hidup secara fisik di atas bumi ini sama sekali tidak memberikan kita keuntungan lebih dulu bertemu dengan Tuhan Yesus dibandingkan dengan orang-orang yang percaya yang sudah meninggal. Jadi kita tidak perlu merasa sedih atau kasihan terhadap mereka. Namun ada satu aspek lagi yang aku rasa ini harus dijelaskan. Itu manusia yang orang yang sudah percaya ketika meninggal itu roh ke surga, tubuh di kuburan. Roh ke surga, tubuh di kuburan. Menunggu kebangkitan di akhir zaman. Tetapi ada orang-orang Kristen yang bahkan orang-orang Kristen konservatif itu mempunyai pegangan atau mungkin bahkan ada dari kita yang memegang bahwa orang-orang yang meninggal itu mereka itu tidur. Karena Paulus di sini memakai kata istilah tidur. Memang di dalam bahasa Alkitab kita sering melihat Paulus memakai istilah tidur untuk mengacu kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu betul untuk hanya orang-orang yang sudah percaya. Karena orang-orang yang sudah percaya kita itu mati itu adalah dalam tanda kutip mati sementara karena nanti dibangkitkan lagi. Tetapi aku mau bilang adalah suatu kesalahan ketika kita bilang ada orang percaya meninggal, misalnya aku meninggal, ini Bravo meninggal, kemudian Bravo ini akan tidur terus sampai Yesus datang kedua kali, kemudian baru dibangkitkan, baru bangun. Itu nggak benar. Buktinya apa? Buktinya lihat saja transfigurasi. Yesus bertemu siapa di transfigurasi? Ya, mungkin ada orang bisa bilang Elia nggak mati, Elia diangkat. Tetapi bagaimana dengan Musa? Musa sudah meninggal. Dan Musa tidak tidur sampai Yesus datang kedua kali. Betul kan? Kalau ada orang-orang yang memegang pandangan tidur ini, silakan menjelaskan bagaimana transfigurasi. Kalau misalnya Musa tidur, berarti dia tidur sampai separuh, dia dibangunin. Bangun. Kita ke Bukit Transfigurasi dulu. Tidak kan? Melainkan di tempat lain dan juga di dalam kitab Wahyu sendiri. Kalau kita belajar, itu orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang mati martir, yang sudah menumpahkan darahnya demi kesaksian Kristus, itu bicara di kitab Wahyu. Dia bilang, berapa lama lagi? Berarti dia bisa bicara kan? Dia tanya, ini berapa lama lagi? Mereka disuruh tunggu sabar, tunggu sampai jumlah, baik jumlah orang percaya genap, maupun jumlah orang yang mati martir genap. Jadi dunia itu akan berakhir bukan saja ketika jumlah orang percaya sudah genap, tetapi jumlah orang yang mati martir sudah genap. Ketika orang mati martir yang terakhir ini dibunuh, maka sejarah dunia akan berakhir. Tetapi jumlahnya berapa kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu berapa jumlah orang pilihan dan berapa jumlah orang mati martir. Ya, kita kembali, itu tadi aspek yang kedua. Jadi orang-orang yang masih hidup ketika Yesus datang itu tidak akan mendahului yang sudah meninggal. Yang aspek ketiga adalah di sini disebut kita. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Paulus sudah meninggal kan? Apakah Paulus salah di dalam prediksinya ini? Karena dia bilang, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Toh akhirnya Paulus sudah meninggal sebelum Nero meninggal. Dan Nero meninggal itu bahkan sebelum tahun 70, sebelum kehancuran Yerusalem. Dan kehancuran Yerusalem tahun 70 itu bukan kedatangan Yesus kedua kali. Bukan parusia. Dan parusia itu masih belum terjadi. Apakah Paulus salah? Kalau misalnya ada orang yang sudah mengerti, itu tidak perlu problem. Nah, justru sekarang ada orang-orang yang mengatakan, yang menuduh Paulus itu salah. Paulus itu menyebut kita itu membedakan orang-orang percaya yang hidup pada waktu Kristus kembali dan orang-orang percaya yang telah meninggal. Jadi selalu ada dua kelompok. Kelompok yang masih hidup, orang yang hidup, dan kelompok orang yang meninggal.
Kalau kita rajin baca Alkitab, itu Paulus di tempat-tempat lain, di Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, di Filipi, itu semua Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa dia akan masih hidup sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Justru kebalikannya. Di tempat-tempat lain itu, Paulus itu justru memberi penekanan atau ajaran bahwa dia itu tidak akan hidup sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi dia sama sekali bukan mengajarkan ini. Karena Paulus sendiri dia tidak tahu ini, tidak tahu kapan Yesus akan kembali. Nanti di dalam pasal berikut, di pasal 5, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Kalimat yang sama dengan yang Yesus katakan di mana di Olivet Discourse, yaitu khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Maksudnya, Paulus itu tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Bagaimana Paulus bisa mengajarkan dengan pasti dia akan masih hidup? Justru dia tidak mengajarkan itu. Dia tidak mengajarkan bahwa dia pasti masih asal hidup. Dia cuma bilang akan ada orang-orang percaya yang masih hidup. Bahkan Paulus sendiri ketika kita baca Alkitab, kita tahu hidup Paulus itu disertai dengan apa? Disertai dengan kesengsaraan, penindasan, dan ancaman kematian. Dia itu berapa kali hampir meninggal, dan bagaimana orang yang berapa kali hampir meninggal itu masih bisa mengharapkan hidup begitu lama. Justru dia tidak pernah mengajarkan dia akan masih hidup sampai Yesus datang kedua kalinya. Menurut Anthony Thiselton, ini dia mengajarkan, maksudnya menurut dia, Paulus itu menulis kita ini menempatkan orang percaya itu di dalam kategori yang sama. Jadi kategori yang sama itu maksudnya kategori solidaritas dengan semua orang Kristen yang mengharapkan parusia. Jadi kita adalah orang Kristen yang mengharapkan parusia, maksudnya kedatangan Yesus setiap saat, tetapi tidak ada kepastian, maksudnya tidak mengikat diri bahwa mereka pasti akan masih hidup ketika Yesus datang kedua kali. Jadi ketika Paulus mengatakan kita atau kami, itu adalah satu istilah generik, maksudnya istilah yang dipakai untuk mengacu kepada sifat tertentu yang dimiliki oleh satu kelompok, yaitu secara umum. Itu ada beberapa bagian lainnya. Misalnya di 1 Korintus dan juga di 2 Korintus dan juga di tempat lain. Tetapi yang kita baca bersama-sama, kita baca satu saja. Kita baca bersama-sama satu saja, yaitu 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52. Boleh minta ada yang sukarela membacakan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, di sini dia jelas sekali ini adalah pakai istilah generik. Kita tidak akan mati semuanya, kita semuanya akan diubah, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi ini adalah istilah generik, bukan berarti Paulus mengajarkan dia tidak akan mati karena dia toh mati, dan kita di sini adalah istilah generik. Dia mau bilang orang-orang percaya yang masih hidup. Nah, tapi ada satu hal lagi sebelum kita menutup aspek yang ketiga ini. Ada satu hal lagi, signifikansi penyebutan. Kita yang masih hidup masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Berarti akan ada orang-orang percaya yang hidup di bumi pada saat Yesus datang kembali. Ini penting sekali karena ada kawan-kawan kita yang memegang pandangan eskatologi dispensasionalis, atau ada dari kita yang memegang pandangan eskatologi dispensasionalis. Jadi kawan-kawan Kristen kita yang memegang pandangan eskatologi dispensasionalis, bagaimana kamu bisa mendamaikan premilenialisme dispensasionalis dengan ayat 15 ini? Jadi ayat 15 ini bilang, kita yang masih hidup masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Maksudnya apa? Ketika Yesus datang, itu ada orang-orang percaya yang hidup di bumi ini. Tetapi pandangan eskatologi dispensasionalis itu mengatakan orang-orang percaya akan diangkat, rapture, caught up,
dengan tiba-tiba, dengan secara rahasia, tiba-tiba diangkat aja. Terus akan ada masa 7 tahun sengsara atau the great tribulation 7 tahun. Setelah 7 tahun tribulasi itu, yang tidak ada orang percaya, karena orang percaya tadi sudah diangkat kan. Setelah 7 tahun itu Yesus datang. Nah sekarang pertanyaannya, ayat ini justru mengatakan ketika Tuhan Yesus datang itu ada orang-orang percaya yang masih hidup. Kita di kesempatan lalu sudah memberi pertanyaan kan, kalau pandangan eskatologi dispensionalis itu benar, orang-orang Kristen yang punya bayi, karena mereka tidak membaptis bayi, karena mereka tidak percaya bayi itu adalah orang percaya, karena bayi belum bisa merespons dari diri sendiri. Kalau pandangan mereka benar, orang-orang percaya yang diangkat tiba-tiba ketika dia punya bayi 1 tahun, 2 tahun, atau punya anak kecil, ketika orang tuanya diangkat, ketika dia masih pegang bayi, terus dia diangkat, bayinya jatuh mati. Mereka bagaimana menjawab pertanyaan itu? Aku tidak tahu pandangan kalian apa, tetapi maksudku, kalau kita berbeda pendapat, tetap yang kembali ke Alkitab. Nah, Alkitab ini, yang ayat 15 ini, mau lebih jelas bagaimana lagi. Dia bilang kan, kita yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Jadi, orang-orang Kristen itu akan ada sampai terakhir ketika Yesus datang. Jadi kita kembali, maksudnya adalah ini adalah aspek ke C yang tadi itu Paulus menyebut kita, itu adalah suatu istilah generik menunjuk kepada orang percaya yang masih hidup. Dan sekarang kita akan masuk kepada aspek yang ke terakhir, yaitu yang D. Kata Yunani parousia ini sering dipakai sebagai istilah teknis mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah garis waktu AD, Anno Domini. Nah, ini juga catatan sampingan ya. Dunia ini sekarang pakai apa? CE dan BCE kan. Common Era sama Before Common Era. Itu sebenarnya adalah orang-orang yang menolak Yesus. Karena mereka tidak mau ini. Anno Domini itu tahun Tuhan. Tahun Masehi. Jadi orang-orang yang mau membuang Kristus, itu mereka pakai CE dan BCE. Tapi sayangnya banyak orang-orang Kristen juga akhirnya pakai CE, BCE. Entah sengaja, entah tidak sengaja. Tapi kita tetap pakai AD. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Kalau kita dibunuh karena kita pakai AD, itu berarti kita boleh mati demi nama Tuhan. Kita pakai Masehi aja nih. Anggap ini semua Masehi ya. Tahun 30 ini ada ketika Yesus memberikan khotbahnya di Bukit Zaitun, itu Yesus menyebut kata parousia untuk mengacu kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kemudian sesaat di antara 44 sampai 50 Masehi itu Yakobus itu juga menyebut parousia 2 kali untuk mengacu kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kemudian Injil Matius itu diperkirakan ditulis antara 50 sampai 60 Masehi. Itu ketika Matius menuliskan kata parousia itu selalu mengacu kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini kita sudah pernah bahas di seminar kita. Nah, jadi ini Injil Matius. Kemudian di bawah sekitar 51-52 Masehi, itu Paulus menulis 1 dan 2 Tesalonika dan menulis kata parousia itu untuk mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya dengan satu pengecualian. Satu-satunya pengecualian adalah di 2 Tesalonika 2 ayat 9 ketika dia menyebut kehadiran ataupun kehadiran atau kedatangan daripada manusia durhaka. Kita tidak tahu berapa tahun lagi kita sampai di 2 Tesalonika 2, tetapi itu juga adalah satu pasal yang panas sekali. Inilah sebabnya kenapa 1 dan 2 Tesalonika. Ini karena tema ini begitu susah dan dari begitu banyak khotbah orang-orang pendeta reform yang baik, tetapi sangat sedikit yang eksposisi 1 dan 2 Tesalonika. Kenapa? Karena memang mereka sangat susah. Terutama nanti 2 Tesalonika 2 itu susahnya sangat susah dan diakui oleh banyak orang. Makanya kalau kita lihat banyak pendeta-pendeta yang terkenal tidak membahas ini 1 dan 2 Tesalonika. Kemudian di sini ditulis 1 dan 2 Korintus dan juga Filipi, itu yang di antara 52 dan 62 Masehi. Itu Paulus memakai kata parousia itu untuk mengacu kepada kedatangan atau kehadiran untuk orang yang bukan Kristus, dan satu pengecualian mengacu kepada
Yesus, yaitu di 1 Korintus 15 ayat 23. Nah, kemudian Petrus juga di sini, ketika Petrus menulis 2 Petrus, itu dia memakai kata parusia untuk mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan satu kali untuk mengacu kepada kedatangan hari Allah. Nah, untuk kitab Wahyu ini di atas di kanan, ini hanya perkiraannya. Karena dua pandangan berbeda adalah satu ditulis sebelum 70 Masehi, sebelum kehancuran bait suci Yerusalem dan kota Yerusalem, atau pandangan yang kedua itu di sekitar di akhir daripada abad pertama di dalam masa pemerintahan Kaisar Domitian. Nah, yang aku mau sebutkan di sini, kita sering sering dibingungkan, dipusingkan, tetapi yang harus kita ketahui, walaupun pandangan kita mengenai kitab Wahyu berbeda-beda, tapi yang pasti adalah kitab Wahyu itu tidak menyebut parusia, dan juga yang lebih penting, dia itu tidak pernah menyebut antikristus. Itu dia. Terlalu banyak orang-orang, bahkan pendeta reform, mengatakan antikristus di kitab Wahyu. Kalau kita baca Wahyu sendiri, nggak ada antikristus, nggak ada parusia. Nah, yang terakhir, Yohanes menulis 1 Yohanes. Dan dia memakai kata parusia untuk mengacu kepada kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan yang uniknya, kata antikristus itu hanya dipakai di 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Jadi konklusinya apa? Apakah istilah parusia selalu mengacu kepada kedatangan Yesus kedua kali? Jawabannya adalah tidak selalu. Paulus juga pernah memakai istilah parusia untuk kehadiran atau kedatangan seorang lain. Petrus juga gitu. Dia memakai kata ini untuk mengacu kepada kedatangan hari Allah. However, nah kalau sudah tetapi, dunia sudah berputar, tetapi ketika Matius memakai kata parusia, dia secara konsisten mengacu kepada kedatangan Yesus kedua kali. Dan ini yang paling penting, ketika Paulus, Yohanes, Petrus, Yohanes memakai parusia di dalam koneksi, di dalam hubungannya dengan Yesus, itu selalu mengacu kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Selalu. Jadi istilah parusia sendiri bisa dipakai untuk yang lain. Tetapi ketika parusia digabungkan dengan Yesus, itu selalu Yesus yang kedua kalinya. Nah, jadi demikian 4 aspek hari ini. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali, dan ketika dia datang, orang-orang percaya pada waktu itu, orang-orang percaya yang pada waktu itu sudah meninggal, tidak akan didahului oleh orang yang masih hidup. Jadi urutannya bagaimana? Urutannya nanti di kesempatan berikutnya, ketika kita melanjutkan ayat 16. Bukan di persekutuan berikutnya, tetapi kesempatan berikutnya nanti ketika kita bahas ayat 16. Mari kita sama-sama membaca sekali lagi ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Paulus yang boleh menulis 1 Tesalonika ini. Mohon Tuhan yang berikan kami pengertian yang sejati, dan ketika kami hidup, kami boleh hidup dengan mengetahui dan mengharapkan bahwa Yesus akan datang kembali dan akan ada kebangkitan. Dan ketika kami menjalankan hidup kami, supaya kami boleh menjalankannya di dalam kekudusan dan di dalam kami mempersiapkan diri untuk bertemu Yesus. Apakah itu kami meninggal duluan atau itu Yesus datang duluan. Tuhan tolonglah kami mohon anugerah Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan mohon. Amin.